وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعلنا فيها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا في عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini malam ke-10 Bapak yang benar. Ini sudah kelihatan soundnya makin maju. Ya, kelihatan kalau soundnya makin maju. Jadi perkembangan zaman makin maju. Untuk yang laki-laki, salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita selalu mengikutnya senantiasa diberikan keistiqomahan hingga yaumil akhir dan mendapatkan syafaat usma beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami memuliakan dan hormati Ustaz kita, Ustaz Bukan, Ustaz Hafiz, Ustaz Ansarudin, depan saya Ustaz Lukmanul Hakim. Mungkin ada beberapa para ketua RT yang hadir, para asatidz, para ujas, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan dalam formulasi rasa hormat dan takzim kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ibu yang kami muliakan dan cintai, malam ini saya diberikan kesempatan untuk bicara. Mungkin tidak sebagai pembicara, Pak, ya. Artinya hanya sharing. Bukan berarti yang berada di depan itu lebih mulia daripada yang di depan saya. Bisa jadi karena saya diberikan kesempatan saja, Pak. Nanti ada bilang di rumah Bapak ketika diberikan kesempatan bicara, Bapak yang menyampaikan. Saya ingin menyampaikan sedikit banyak berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan bangkrut. Jadi di bulan Ramadan ini ternyata Allah menyampaikan juga melalui Rasulullah apa yang dimaksud dengan bangkrut di dalam bulan Ramadan. Dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa yang dimaksud dengan bangkrut di bulan Ramadan? Bangkrut itu berarti kita tidak punya dirham, ya Rasul. Kita tidak punya harta benda. Artinya berkaitan dengan material. Kemudian Rasulullah menjawab, bukan. Bangkrut itu yang dimaksud yaitu ketika kamu mempunyai datang dengan pahala sholatmu, pahala zakatmu, pahala sedekahmu, kemudian kamu tidak mendapatkan apa-apa. Artinya ketika kita melaksanakan beberapa agenda-agenda kita di bulan Ramadan, ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan dijabah semua doa-doa kita selama bulan Ramadan dari awal hingga akhir dan setelah menjalankan
Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kalian masih melakukan mencaci maki orang lain. Kemudian kalian senang untuk menggibahi orang lain. Kemudian kalian senang untuk mungkin sampai mencelakakan orang lain, Pak. Jadi kita datang dengan pahala puasa kita, dengan pahala zakat kita, dengan pahala tilawah kita, dengan pahala sedekah kita, tapi insya Allah tidak ada nilainya. Ketika di satu sisi kita masih menjalankan akhlak yang tidak terpuji. Tapi jangan sampai ibadah kita yang khususnya vertikal, yang khususnya hanya kepada Allah, tetapi sesama manusia kita abaikan. Artinya ada nilai-nilai tawazun, nilai-nilai keseimbangan. Artinya ibadah yang sifatnya ghairul ma'mur dan ma'mur. Ibadah yang misalnya kepada Allah dan ibadah yang misalnya kepada manusia suatu. Karena di Al-Quran sendiri itu banyak disebutkan ayat berkaitan dengan amal. Ada hukum mawaris, hukum tentang warisan, ada hukum tentang hutang piutang, itu jelas disebutkan di Al-Quran. Dan berbagai macam hukum yang memang Allah sebutkan di ayat-ayat suci. Yang saya ingin sampaikan, saya mengambil kisah di masa tabi'in. Kalau tidak salah yang kalau dikoreksi ada seorang ulama ya Hasan al-Basri pada saat itu, kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dari 60.000 jamaah haji yang melaksanakan haji dan umrah, itu hanya satu orang yang diterima amal ibadahnya. Kenapa diterima amal ibadahnya? Karena dia pada saat ada perjalanan menuju Baitullah atau Ka'bah, ada rombongan dari Damaskus, seorang keluarga yang memang pertukarannya habis, tidak punya untuk makan. Tetapi dia menggagalkan niat untuk ke Baitullah hanya untuk pertukarannya dia dikasih ke keluarga yang dari Damaskus itu. Artinya ibadah haji yang sedemikian dibukakan pintu pahala yang seluas-luasnya, tapi di sisi lain kepekaan sosial kita kurang. Ada di sisi kita tetangga kita yang kekurangan makan, atau yang menjauh di sana. Kalau kita dengar ya di Palestina sampai saat ini masih dibombardir. Sudahkah ada kepekaan di kita? Bahkan iman di jalan, kalau kita merasa sedih ya, ketika ada saudara-saudara kita tidak peduli gitu. Tidak ada satu kepedulian pun terhadap saudara kita. Padahal yang saudara kita banyak, tapi di sana, masya Allah, untuk sahur dan buka aja tidak punya makan. Bahkan untuk bukanya aja hanya dengan rumput dan selain potongan jeruk kayaknya, lemon jeruk gitu, untuk hidangan untuk pembuka mereka gitu. Masya Allah, kita di sini mungkin buka mau hidangan apa aja gampang, tinggal keluar ke jalan, nggak ada bahan takjil, belum ada dari kalangan, tapi di sana sembarang. Itu yang di luar sana ya, mungkin saudara kita yang di Jawa Tengah juga sedang mengalami kebanjiran yang dahsyat. Artinya sudahkah ada kepedulian secara sosial? Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang bukan soleh saja, secara pribadi, tapi soleh secara sosial. Artinya soleh kita itu dibutuhkan atau bisa diikuti oleh orang banyak. Bukankah surga itu seluas langit dan bumi? Kalau kita soleh sebagai pribadi, kita nggak bisa ngajak orang lain. Lantas berapa soleh itu? Sesungguhnya soleh kita harus soleh secara sosial, sesuatu yang bisa dirasakan oleh semua lapisan bertetangga dengan kita. Wa man kana yu'minu wa rasuli wa bil yaumil akhir falyaqul qawlan yasmu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Rasul dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau dia